Tahun 2009 menjadi babak baru dalam sejarah pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba disahkan, menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Perubahan ini dilatar belakangi oleh dinamika pertambangan Indonesia yang terus berkembang. Undang-Undang Minerba mengembalikan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Minerba mengubah sistem kontrak karya dan perjanjian menjadi perizinan, di mana pemerintah bertindak sebagai pihak yang memberikan izin kepada perusahaan pertambangan. Undang-Undang Minerba mengandung 11 butir perubahan dasar, yaitu 1. Pemenuhan pasokan dalam negeri. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan keutamaan mineral dan batubara untuk kepentingan nasional melalui pengendalian produksi dan ekspor. 2. Pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah dan pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten atau kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. 3. Adanya wilayah pertambangan atau WP yang tidak terkait batasan administrasi. Wilayah pertambangan memberikan jaminan bahwa tidak akan ada perubahan fungsi wilayah. 4. Perubahan pengelompokan bahan tambang menjadi pertambangan mineral yang digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan, serta pertambangan batubara. 5. Tidak ada diskriminasi antara investor asing dan dalam negeri. Setiap badan usaha yang didirikan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dapat memohon izin maupun ikut lelang guna mengembangkan usaha pertambangan di Indonesia. 6. Adanya wilayah pencadangan negara sebagai wujud komitmen untuk mengimplementasikan konservasi mineral dan batubara bagi generasi penerus Indonesia. 7. Wilayah pertambangan rakyat sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat berupa pemberian izin pertambangan rakyat atau IPR, sekaligus pembinaan dan pengawasan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. 8. Semakin memperhatikan aspek lingkungan. Para pengembang pertambangan harus memiliki AMDAL yang disetujui pihak berwenang, menyampaikan program pasca tambang, adanya jaminan reklamasi, serta adanya perlindungan terhadap masyarakat. 9. Peningkatan nilai tambah di dalam negeri yang diwujudkan dengan adanya kewajiban untuk mengolah dan memurnikan hasil tambang dalam negeri. 10. Sanksi yang lebih jelas berupa sanksi administrasi, denda, maupun pidana bagi pihak pemberi izin yang menyalahi undang-undang ini. 11. Peralihan undang-undang lama ke undang-undang baru yang berkeadilan. Undang-Undang Minerba juga membawa semangat baru bagi pertambangan Indonesia. Undang-Undang Minerba membawa semangat desentralisasi, di mana pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan dan izin pengusahaan bagi bahan galian di daerahnya sendiri. Semangat desentralisasi ini mengutamakan prinsip demokratisasi yang berkeadilan. Undang-Undang Minerba juga mengajak untuk kembali ke UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara, sehingga negara harus mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Undang-Undang Minerba membawa semangat efisiensi dengan memotong jalur birokrasi dari 6 tahap menjadi 2 tahap dalam bentuk izin usaha pertambangan. Undang-Undang Minerba memberikan perhatian yang lebih bagi aspek perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang melalui Community Development dan Corporate Social Responsibility. Undang-Undang Minerba juga membatasi luas wilayah tambang agar tidak terjadi monopoli oleh satu perusahaan tambang. Di samping itu, ditetapkan juga pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih lahan dengan sektor lain seperti kehutanan dan pertanian.
Kesejahteraan rakyat menjadi salah satu semangat Undang-Undang Minerba yang terus digelorakan. Rakyat Indonesia mendapat hak untuk menambang melalui izin penambangan rakyat pada wilayah pertambangan rakyat, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara perusahaan tambang dengan pertambangan tradisional masyarakat.